harta itu hanya sambil lewat saja. Sambil lewat saja. Jangan fokuskan hari-hari kita untuk harta. Sambil lewat. Kerja sambilan. Karena fokus utama kita pahala. Fokus utama kita akhirat. Harta sambilan. Contoh. Hari Ahad. Program hari Ahad. Sholat subuh berjamaah. Setelah itu membaca Al-Quran, berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu sholat. Setelah itu pulang, bercengkrama dengan istri, sambil sarapan dengan anak-anak. Setelah itu pergi pengajian. Setelah itu pulang sampai sholat zuhur. Setelah itu ziarah orang tua dan ziarah keluarga sampai waktu asar. Waktu asar sambil pulang lihat pembangunan ruko 5 pintu. Sambil pulang aja. Jadi jadikan dunia hanya sambilan. Sambilan bukan berarti harus sedikit. Enggak. Sambilan bisa 5 ruko. Sambilan nyambi itu bisa sampai 10 ruko. Tergantung yang Allah mudahkan yang mana. Tapi jangan fokus hidup untuk itu. Belum matahari terbit sudah di ruko. Matahari tenggelam sudah di ruko. Sholat enggak. Habis waktu libur dengan anak tidak ada. Hanya ngurus ruko aja. Akhirnya kan jadi juga. Yang nyambi jadi juga rukonya. Yang dari subuh sampai isya sampai jam 12 malam di ruko jadi juga rukonya. Sama-sama 5 pintu. Yang satu menderita, tidak sholat. Yang satunya hidup penuh dengan kebahagiaan. Karena beribadah. Maka jadikan dunia ini hanya sambilan. Kita wajib untuk mencari nafkah. Tidak mencari nafkah malah terlarang. Tapi berapa yang Allah beri, terserah Allah. Dan itu bukan tujuan utama kita. Berapa yang Allah mudahkan? Alhamdulillah. Allah mudahkan sebulan 50 juta, Alhamdulillah. 30 juta, Alhamdulillah. 15 juta, Alhamdulillah. 5 juta, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tidak menderita karena harta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harta membinasakan. Apakah umat Islam tidak harus jadi kaya? Kayaknya udah paham antum. Ini pertanyaan dari tadi ditulis kayaknya ini. Islam tidak bertabrakan dengan kaya. Sebagaimana Islam tidak bertabrakan dengan miskin. Murni kaya tidak pujian dalam Islam. Sebagaimana murni miskin tidak celaan dalam agama Islam. Orang kaya tidak dipuji dalam Islam karena kayanya. Orang miskin tidak dihinakan oleh Islam dengan kemiskinannya. Dengan bukti, di zaman Rasul hidup orang kaya raya luar biasa bernama Utsman, dan di zaman Rasul hidup orang yang miskin luar biasa bernama Abu Hurairah. Dua-duanya terpuji. Utsman terpuji bukan karena kayanya, tapi karena rajin berinfaknya. Abu Hurairah terpuji bukan karena miskinnya, tapi menggunakan waktunya untuk ibadah. Pergi kemana Nabi pergi, dia pergi untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada celaan kaya sebagaimana tak ada celaan miskin, tak ada pujian kaya sebagaimana tak ada pujian miskin. Kaya dan tidak kaya materi ujian. Yang terpuji yang lulus dalam materi ujian. Anda diberikan oleh Allah kekayaan, berarti Anda sedang diuji dengan kekayaan. Anda lulus, Anda terpuji. Tidak lulus, tercela. Anda sedang diberi oleh Allah kemiskinan, berarti Anda sedang diuji dengan kemiskinan. Anda lulus, terpuji. Tidak lulus, tercela. Bisa dipahami? Nah, umat Islam harus kaya. Siapa bilang? Kalau umat Islam harus kaya, berarti yang miskin tercela. Betul? Ada lagi ustadz yang mengatakan umat Islam wajib kaya. Berarti yang tidak kaya dosa. Enggak benar. Nah,
Bagaimana caranya agar menghadapi hidup supaya tenang? Qanaah. Rahasianya tadi adalah qanaah, sabar. Banyak hal di dalam agama kita supaya hidup kita tenang. Banyak hal. Jangan zolimi orang lain supaya hidup kita tenang. Berbakti kepada orang tua, ramah kepada tetangga, selalu membantu saudara, membantu orang-orang miskin supaya hidup tenang. Dan salah satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Itu juga cara untuk supaya hidup tenang. Karena Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Selalulah melihat kepada orang yang di bawah kalian. Jangan selalu melihat orang yang di atas kalian. Dengan itu kalian tidak akan meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka lihatlah ke bawah. Dalam bahasa ana mengambil kepada pelajaran hadis ini, ana mengatakan redaksinya adalah lihat kelebihan yang ada pada kita, kekurangan pada orang lain. Dan jangan lihat kekurangan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada orang lain.